warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk dan atas nama DPP Partai Nasdem bersama dengan DPW Partai Nasdem Bangka Belitung, saya mengaturkan terima kasih atas partisipasi kawan-kawan semuanya yang telah mengikuti acara ini. Seperti kita pahamin, kunjungan kerja saya kemari adalah khusus sebenarnya untuk meresmikan penggunaan kantor baru, kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Bangka Belitung ini. Saya merasa berbesar hati dan berterima kasih atas kerja keras dari fungsionaris seluruh kawan-kawan di DPW Bangka Belitung ini yang telah berupaya untuk mewujudkan hingga terbangunnya gedung sekretariat kantor yang baru ini dari hasil kerja keras mereka, dan ini adalah merupakan properti daripada Partai Nasdem Provinsi Bangka Belitung. Di samping itu, pada hari ini juga memang secara khusus saya mengundang kedatangan daripada calon presiden Partai Nasdem, Bapak Anies Baswedan, untuk melihat-lihat daerah Provinsi Bangka Belitung ini. Tentu di samping kunjungan yang beliau lakukan untuk mengunjungi kawan-kawan di kantor DPW Partai Nasdem ini, ada beberapa acara lainnya di daerah Provinsi Bangka Belitung ini. Sekali lagi, kalaupun ada beberapa hal yang kawan-kawan ingin tanyakan, saya berharap itu semuanya adalah dalam semangat kita untuk lebih ingin melihat progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Surya Paloh dan seluruh keluarga besar Partai Nasdem, alhamdulillah kita bersyukur hari ini bisa bersama-sama menyaksikan dimulainya penggunaan fasilitas baru kantor DPW Nasdem ke Provinsi Bangka Belitung. Saya mengucapkan selamat. Yang kedua, kami bersyukur bisa kembali ke Bangka Belitung bertemu dengan masyarakat yang hangat, masyarakat yang majemuk tapi bersatu. Dan kita menyadari bahwa kebersamaan ini harus dijaga terus. Salah satu cara untuk menjaganya adalah bukan hanya bersama di dalam konteks kemajemukan, tapi juga bersama dalam konteks kesejahteraan. Ini adalah sebuah provinsi yang memiliki kekayaan mineral yang luar biasa. Provinsi yang memiliki hasil bumi yang luar biasa. Di sisi lain, ini adalah provinsi yang masyarakatnya belum mendapatkan porsi yang seimbang atas kekayaan alam itu. Kekayaan mineral, kekayaan hasil bumi dibandingkan dengan kesejahteraan warganya masih belum setara. Karena itulah ke depan kita ingin agar Bangka Belitung bisa mendapatkan porsi manfaat yang lebih adil, sehingga hasil alam yang muncul dari tanah ini bisa dinikmati oleh penduduk yang tinggal di tanah ini. Itu adalah rute perjuangan kita. Ketika berbicara tentang keadilan, bicara kesetaraan, kita ingin mengejar sebuah pola yang lebih seimbang, sehingga daerah dan masyarakat di daerah tidak hanya menonton angka-angka statistik tingginya penghasilan, tapi juga mereka merasakan peningkatan kesejahteraan. Itu adalah komitmen kita, dan kita berharap masyarakat di Bangka Belitung siap untuk berjuang bersama, menyongsong perubahan itu, karena perubahan itu nantinya dirasakan manfaatnya bagi kita semua yang berada di sini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Dengan cara apa, Pak? Karena kita tahu kan seperti kita juga BUMN punya timah yang mengolah timah kita juga berapa persen nih, Pak, untuk ekspornya. Nah, kalau Bapak nanti jadi presiden nanti seperti apa itu nanti, Pak?
itu ada dari mulai aspek regulasi, hubungan pusat daerah, kemudian regulasi yang terkait dengan pemanfaatan hasil mineral, pemanfaatan hasil bumi, dan juga tentang program yang senyatanya dilaksanakan di sini baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, sehingga hasil yang muncul bisa kembali dalam bentuk yang mensejahterakan. Itu pesannya, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar seperti kebutuhan air, kebutuhan atas fasilitas transportasi, itu semua jadi satu kesatuan. Saya mau bertanya, tadi Pak Prananda dalam pidatonya menyampaikan bahwa ini ada angan-angan besar Nasdem ingin menggusur posisi Golkar dan posisi kedua. Ya. Nah, ini saya pikir sangat-sangat berani ya. Kira-kira strateginya apa? Terus yang kedua, saya ingin bertanya, Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden selalu diterpa oleh isu politik identitas. Pak Surya Paloh bicara soal politik identitas seperti apa Pak? Itu. Terus yang ketiga, saya ucapkan selamat sama Pak Anies. Ya, semoga sukses Pak. Itu penutupnya itu Pak. Baiklah saudara semuanya, saya ikutin tadi dengan cermat. Ketua Bapilu Partai Nasdem Bung Prananda sudah berbicara. Tidak eksplisit seperti itu pasti tidak ada. Spirit dan obsesi bahasa bagaimana Nasdem ini naik kelas itu pasti, ya kan? Nah, kalau dia naik kelas dia pasti harus lebih tinggi posisinya. Nah, tingginya posisinya itu dengan parameter hitungan yang jelas adalah perolehan kursinya bertambah naik. Ya memang, ya pasti. Memang partai mempunyai misi ke arah sana. Jadi jelas, dan itu bukan hanya sekedar berani, itu juga dituntut dengan segala effort, kemampuan yang harus dipersiapkan sungguh-sungguh dengan output kinerja yang tidak hanya biasa-biasa saja. Karena medan lapangan dan tantangan yang tidak ringan. Tapi mudah-mudahan, insya Allah itu akan bisa kita capai. Ya kita doakan saja. Insya Allah Nasdem akan memperoleh obsesi dan objektif seperti apa yang diharapkan. Itu yang pertama. Kedua, pikiran-pikiran kita dengan apa yang Anda sebutkan, politik identitas, dihadapkan kepada pencalonan Bung Anies Baswedan. Berulang kali saya nyatakan, sejujurnya, kalau kita mau jujur, Bung Anies, dalam apa yang saya pahamin, baik dalam dua aspek pendekatan, akal sehat, rasionalitas, dan emosi diri, subjektivitas, yang ada pada diri saya, dua-duanya sepakat menyatu. Anies memang yang terbaik. He is the best. Ini jawabannya. Karena yang terbaik, kita berikan dukungan secara totalitas. Bahwasanya yang terbaik ini akan mendapatkan rintangan, tantangan. Ketika dia bukan hanya diniatkan, berhenti pada sebuah niat pemahaman dia orang baik, tapi bagaimana kita mendorong dia agar mampu mencapai objektif yang kita harapkan pada pemilu 2024 yang akan datang. Posisinya bukan lagi sebagai capres, tapi sudah menjadi capres, dari capres menjadi pres. Nah ini, itu memang diperlukan perjuangan yang tidak ringan. Tapi itulah perjuangan. Dari perjuangan ini memang banyak rintangan, banyak cobaan yang harus kita hadapi. Dan sekali lagi saya katakan, untuk seorang anak bangsa seperti saya, jelas saya yakin dan percaya kepentingan saya adalah bagaimana
komitmen kebangsaan yang telah kita miliki, yang telah diletakkan oleh para founding father, pendahulu bangsa kita ini, pemimpin-pemimpin besar bangsa kita ini, bapak bangsa kita. Itu harus mampu kita rawat, kita jaga, kita pertahankan. Di atas kepentingan pemilu itu sendiri. Mana yang lebih kita perlukan? Kehadiran satu pemilu, tapi mengakibatkan rontoknya, rusaknya seluruh sistem nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki? Atau barangkali tidak ada pemilu, tapi kita bisa hidup sejahtera, tenang, ya kan? Punya pikiran-pikiran yang tidak hanya mengadu domba, teradu domba, saling menghasut satu sama lain, terjebak pada polarisasi pemikiran, identitas, dengan terminologi yang menyesatkan satu sama lain. Saya harus nyatakan, kita juga tidak mau itu. Kita mau pemilu jalan, tapi pikiran-pikiran yang saling menguatkan, saling membesarkan hati, menjauhkan juga daripada perasaan jealousy, cemburu, diri, dengki, khianat, tekanan demi tekanan yang dilakukan, ya kan, oleh satu orang yang tidak suka pada orang lain. Itulah yang harus kita hadapin dan kita nyatakan stop. Ini saatnya bangsa ini harus bersatu dan lebih matang untuk menjalankan model dan sistem demokrasi yang kita miliki. Belajar dari pengalaman yang pernah kita lalui. Jangan beri kesempatan kelompok manapun, institusi manapun yang mau mengambil kesempatan dalam kesempitan, bahkan selalu berteriak maling, teriak maling, bagaikan musang yang berbulu ayam. Ini harus kita hati-hati. Ingat itu. Kita berhadapan dengan situasi seperti ini. Maka saya tetap menganjurkan, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh, dan Nasdem siap bekerja sama, berkompetisi dalam semangat persaudaraan, persahabatan yang harmoni. Terima kasih. Oke. Goyang barang ini Pak. Artinya seperti apa ini, karena nasional itu bilang kalau istilahnya Demokrat sampai cabut dari Nasdem ini seperti itu. Nah, seperti apa nih upaya Nasdem dan Pak Anies sendiri agar ini sejalan sebagai partai koalisi yang kita semakan? Yang pertama, upayakan supaya saling menjaga kesehatan di antara kita. Kesehatan penting. Kalau Bung Anies nggak sehat, mau bilang apa? Saya nggak sehat, Bung Anies juga berat. Ya? Yang menanya juga tidak sehat, berat juga kita. Jadi kesehatan pertama. Kedua, kita percayakan kita orang beriman, ya kan? Niat baik, tekad baik. Apabila kita konsisten lakukan, kita mohon pada Sang Maha Pencipta. Kita percaya ada Sang Maha Pencipta nggak? Saya percaya. Dan saya yakin Anda juga percaya. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada Sang Maha Pencipta. Akan melindungi orang yang berniat baik. Tapi kalau Bung Anies niatnya sudah kurang baik, saya kurang baik, itu barangkali rintangan itu barangkali sudah sukar kita lalui. Tapi sepanjang kami berdua masih konsisten dengan seluruh niat baik yang ada, pikiran-pikiran kami yang ada, insya Allah kita akan atasin permasalahan itu. Saya yakin melihat cahaya terang di depan. Kawan semakin banyak, musuh semakin sedikit. Itu yang saya yakinin, bukan sebaliknya. Insya Allah kita akan lihat itu ke depan. Sepanjang kita datanglah dengan semangat, sikap yang mau jujur, mengakuin di mana kekurangan diri kita, di mana kesalahan kita.
dan bagaimana upaya kita untuk memperbaikinya. Maka untuk itulah saya sekali lagi menyatakan, marilah kita bersama membawa bangsa ini rukun dan damai, agar cita-cita proklamasi kemerdekaan kita, rasa keadilan dan kesejahteraan semakin bisa kita miliki sebagai satu bangsa yang kuat. Oke? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wulan dari media digital patricia.com. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Partai Nasdem telah mengusung Pak Anies sebagai calon presiden 2024. Bolehkah Bapak beri kami sedikit bocoran siapakah pasangan Bapak yang menjadi wakil presiden di 2024? Jawabnya gini dah, sudah di kantong, tunggu waktunya diumumkan. Nah, gitu aja, selesai. Maaf ya.